Halo Sobat OMK, di sini saya akan podcast bersama dosen Blangkon. Nantikan keseruannya di sini ya. Yo. Halo Sobat Blangkoners, kembali bersama saya Engel Bartus Kukuh Widiatmoko di Dosen Blangkon Channel. Kehidupan terus berjalan, ada saatnya lihat spion. Mari berbagi pengalaman bersama Dosen Blangkon. Saat ini Dosen Blangkon kedatangan tamu yang luar biasa istimewa. Masih muda, energik, dan punya berbagai macam kegiatan. Saya menyapanya Mas Ruben. Gimana Mas Ruben? Halo Pak, Sehat ya? sehat Pak. Luar biasa. Oke Sobat Blangkoners, kita akan berbincang sejenak dengan Mas Ruben dalam kegiatan Orang Muda Katolik di Paroki HKY. Silakan menyapa Sobat Blangkoners sekaligus memperkenalkan diri Mas Ruben. Halo Sobat Blangkoners, perkenalkan nama saya Paulo Guben Janoto Wedo, biasa dipanggil Guben. Di sini saya menjabat sebagai Ketua OMK dari Paroki Hati Kudus Yesus Kayu Tangan Malang. Oke, terima kasih Mas Ruben. Sampai ini sudah meluangkan waktu di tengah kepadatan ngurusi OMK, itu apa menariknya Mas? Ya karena saya awalnya itu ikut visualisasi nggih Pak, dan saya juga jadi aktor jadi Yesus gitu. Oh, itu awal saya ketertarikan saya ikut OMK. Lalu saat periode setelahnya itu kan ada pemilihan ketua OMK. Saya sama ketua wilayah saya diajukan, lah ternyata kalau saya jadi ketua OMK gitu Pak. Terpilih jadi ketua OMK HKY ya? Yes. Lokasinya luar biasa di tengah pusat kota, dekat dengan Kayu Tangan Heritage. Mas, bisa enggak diceritakan ke Sobat Blangkoners karakteristik OMK HKY ini seperti apa? Oh enggak Pak. Karakteristik OMK Hati Kudus Yesus itu untuk rentang usianya itu kebanyakan dari rentang 13 sampai 35 tahun. Jadi mulai anak SMP sampai pekerja begitu Pak. Oke. Lalu bagaimana Mas mengelola rentang usia yang begitu jauh ini ya? Jadi karena saya tidak bekerja sendirian gitu Pak. Nah itu ada pengurusnya. Jadi ikut bantu saya untuk misal bikin kegiatan apa nih yang cocok untuk rentang usia ini. Misal anak remaja itu OMK bagaimana untuk kegiatannya begitu Pak. Oke. Lalu ada enggak program kerja selama ini yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan Mas? Oh, untuk program kerja yang selama ini sudah dilakukan itu misalnya awal Januari itu kami udah ada misa Natal bersama anak sekami, Remaja dan OMK. Oke. Dan itu juga bertepatan pada Hari Anak Misioner Sedunia. Lalu kami ada misa dengan gaya OMK Pak. Waduh, misa gaya OMK seperti apa itu Mas? Misa gaya OMK itu kami bawa dengan gaya anak muda. Lalu untuk petugasnya itu biasanya kan ada orang tua, ya, ada anak muda. Nah ini full semua petugasnya anak muda begitu Pak. Misa OMK namanya? Yes. Oke. Selain itu Mas, lalu ikonnya apa kira-kira? Yang paling menonjol pada tahun ini itu ada visualisasi. Apa keunikannya? Kalau visualisasi itu ya di gereja Katolik manapun pasti ada. Apa keunikannya Mas? Untuk visualisasi kami itu beda gitu Pak. Misal kalau yang gereja lain itu full tableau atau full kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus gitu, kalau di kami itu ambil refleksi. Jadi refleksi itu ngambil beberapa adegan yang ada di kisah sengsara itu untuk direfleksikan di dalam diri pemain juga dan diri penonton yang melihat begitu. Ada aspek refleksinya ya, enggak sekedar main visualisasi gitu ya. Betul. Oke, itu untuk kegiatan yang internal di lingkup gereja sendiri. Ada enggak kegiatan OMK HKY yang melibatkan teman-teman di luar Katolik Mas? Di luar Katolik itu misalnya kayak pas HUT
gereja di Kudus Yesus begitu Iya. Pak. Itu kami melibatkan beberapa agama Oh. untuk tampil Untuk tampil ya? di pentas seninya itu. Pak. Apa aja mas? Misal kayak tarian sufi gitu. Oh, tarian sufi juga ada? Ya, terus itu yang biasanya apa kayak tadarusan gitu Iya, Pak. iya. Yang ada Oke. main. Oke. Ngeri sekali teman-teman ya, OMK HKY ini. Moderasi beragamanya sudah mulai Iya. ditumbuhkan. Lalu begini mas, bagaimana tanggapan dari Romo Paroki atau DPP terkait dengan kegiatan-kegiatan OMK HKY mas? Untuk tanggapan dan banyak sih dukungannya sih dari Romo, dari DPP, dari umat, Dari umat juga Iya. ada? Oh. dari OMK semua jadi mendukung. Oke, Mas. Ini kan tahunnya OMK ini. Oke. Nah, tahunnya. Apa yang mau direncanakan terkait dengan kegiatan-kegiatan atau seperti apa gambarannya? Karena ini tahunnya anak muda, jadi kami dari pengurus OMK itu berharap untuk anak-anak muda itu lebih aktif menggereja. Jadi yang belum aktif itu datang ke gereja jadi aktif, yang aktif lebih mendekatkan diri. Nggih. Karena OMK adalah masa depan gereja. Nggih, betul lah. Wah. Terkait ini Mas, 80 tahun Indonesia Merdeka. Nggih. Monggo Mas. Jadi harapan saya untuk ulang tahun Indonesia yang ke-80 ini yaitu OMK itu semakin semangat dan jangan pantang menyerah, juga jangan lupa untuk berkontribusi di dalam masyarakat. Jadi tidak hanya di gereja aja gitu Pak. Tidak hanya di gereja tapi juga bermasyarakat. Oke. Oke, ada enggak kegiatan dalam waktu dekat yang mau dilaksanakan Mas? Untuk kegiatan di waktu dekat ini ada ziarah rekreasi Pak. Itu Ziarah rekreasi. Nggih. Ziarek. Yes. Di mana Mas? Itu ke Banyuwangi, ke Curah Jatinya Pak. Rencananya kapan? Tanggal 5 sampai 6 September. 5 sampai 6 September. Menginap. G. Itu level OMK atau campur? OMK. Jadi antara rentang 13 sampai 35 tahun dan belum menikah gitu. Oke, sekarang diajak teman-temannya agar bergabung, monggo. Ayo jangan lupa ikut ziarah bersama OMK ke Banyuwangi pada tanggal 5 sampai 6 September 2025. Ditunggu ya. Yes. Oke, Sobat Blangkoner, semoga perbincangan yang singkat ini di tengah cuaca agak redep-redep mendung. Yes. Dan Mas Ruben juga baru pulang kerja, saya harus kembali ke kampus. Semoga bermanfaat, menginspirasi, dan merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih Mas Ruben. Terima kasih Pak. Sukses ya.